Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, bertemu lagi bersama Pak Vicky dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kemarin kalian masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, kemarin kita belajar tentang unsur cerita. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang berbeda. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan informasi dari teks non-fiksi. Nah, materi ini ada di tema 5. Jadi, kalian siapkan buku tema 5 dan buku catatannya ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana sih cara menentukan informasi dari sebuah teks? Nah, gimana caranya? Nih, Bapak kasih tahu caranya. Yang pertama itu kalian harus membaca informasi atau membaca teks tersebut. Jadi, kalau kalian ingin menemukan informasi dari sebuah teks atau bacaan, mau tidak mau kalian harus membaca terlebih dahulu teksnya. Kalau kalian malas baca, kalian nggak akan bisa menemukan informasi dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, kalian buat pertanyaan dengan kata tanya. Ya, masih ingat kan kata tanya? Dari teks apa? Dari teks tersebut. Jadi kalian buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ya, apa, di mana, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan kata tanya itu. Nanti kalian cari apa yang bisa kalian dapat ya dari jawaban atas pertanyaan yang sudah kalian buat itu. Terus selanjutnya, apa itu teks non-fiksi? Nah, mungkin ada yang sudah tahu teks non-fiksi itu apa? Kalau belum tahu, Bapak kasih tahu ya. Teks non-fiksi itu lawannya dari teks fiksi ya. Oh iya, salah maaf. Teks non-fiksi ya. Artinya ya, arti teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi yang sesuai dengan kenyataan atau fakta. Nah, biasanya teks non-fiksi ini berisi tentang ilmu pengetahuan dan informasi-informasi penting, bukan berkaitan dengan cerita ya dan dongeng, bukan. Kalau teks non-fiksi itu berisi informasi yang sesuai dengan fakta atau kenyataan. Ingat, kalau non-fiksi itu teks yang berisi informasi yang sesuai dengan kenyataan. Kalau teks fiksi itu teks yang berisi cerita hayalan atau karangan ya. Nah, lanjut. Apa itu kata tanya? Nah, tahu kan kata tanya? Ya, sudah tahu dong. Apa kata tanya? Ya, kata tanya adalah kata yang dipakai untuk bertanya dan mendapatkan informasi ya dari suatu hal. Kata tanya berarti kata yang digunakan untuk bertanya, untuk menemukan informasi dari suatu hal. Nah, masih ingat kata tanya ada apa saja? Adik Simba. Nah, itu singkatannya. A, apa? Di mana? Dik, kapan? Si, siapa? Sim, mengapa? Ba, bagaimana? Dan ada lagi satu lagi, B, berapa? Ya, jadi ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menemukan informasi atau menanyakan sesuatu. Oke, kita lanjut. Fungsi kata tanya. Masih ingat? Ya, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala yang berkaitan dengan isi pembahasan ya. Jadi kata tanya itu digunakan untuk menanyakan sesuatu ya. Sesuatu biasanya bisa menanyakan tentang pengertian ya. Kemudian menanyakan tentang penyebab ya, apa penyebabnya. Nah, di sini contohnya, contoh kata tanya apa? Yaitu apa yang digunakan untuk memotong kertas. Nah, ini kan pertanyaan.
menanyakan sesuatu ya. Menanyakan apa? Menanyakan alat untuk memotong kertas ya. Selanjutnya, kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini untuk menanyakan seseorang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapa penemu bola lampu? Nah, ini kan menanyakan seseorang. Siapa penemu bola lampu? Thomas Rosicki. Thomas Rosicki mah pemain bola. Ya, yang benar adalah Thomas Alva Edison. Ya. Oke, lanjut ke kata tanya yang selanjutnya. Kata tanya yang ketiga adalah kapan. Kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Waktu terjadinya peristiwa, waktu terjadinya kejadian. Contohnya, kapan ditemukannya listrik? Nah, kapan berarti berkaitan dengan waktu ya. Bisa pada tahun, bisa hari, ya bisa bulan, bisa keadaan pagi, sore, malam. Nah, itu jawaban dari kata tanya kapan ya, menanyakan waktu. Terus selanjutnya yaitu kata tanya di mana, kemana, dari mana. Nah, kata tanya di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat atau lokasi yang akan dituju atau lokasi tempat terjadinya sesuatu. Contohnya, di mana terjadi tsunami itu? Nah, kalau namanya di mana berarti menanyakan tempat ya. Bisa itu di sekolah, bisa di lapangan, bisa di provinsi, bisa di kecamatan dan lain sebagainya. Yang penting menunjukkan tempat. Selanjutnya, itu kata tanya mengapa. Mengapa? Kata tanya mengapa ini berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan. Sebab atau alasan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Contohnya, mengapa bisa terjadi gempa bumi? Nah, berarti itu kan menanyakan alasannya, kenapa ya, mengapa. Tapi rata-rata suka menggunakan kata tanya kenapa, padahal yang baku adalah mengapa. Mengapa bisa terjadi tsunami? Mengapa bisa terjadi gempa bumi? Mengapa bisa terjadi tabrakan beruntun di Jalan Citra Raya itu? Nah, itu contohnya ya. Jadi menanyakan alasan. Berarti kalau ada kata tanya mengapa harus dijawab dengan alasannya. Terus selanjutnya yaitu kata tanya bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan, kemudian cara ya, atau proses. Nah, itu fungsi dari kata tanya bagaimana. Contohnya, bagaimana terbentuknya pelangi? Nah, berarti di sini jawabannya menjelaskan proses terbentuknya pelangi. Kemudian yang terakhir kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan banyak jumlah ya yang berkaitan dengan angka. Contohnya, berapa banyak jenis gempa bumi yang kamu ketahui? Nah, ada berapa banyak jenis gempa bumi itu? Ada 2, gempa bumi vulkanik, gempa bumi tektonik ya. Nah, ini adalah fungsi dari kata tanya ya. Kalian ingat-ingat ya, tadi fungsi kata tanya apa untuk digunakannya untuk mencari jawaban apa ya, kemudian di mana untuk menanyakan hal apa, kemudian kapan, mengapa, bagaimana ya, siapa, dan berapa. Oke, kita lanjutkan. Tebak jawaban. Baik, di tebak jawaban ini nanti kalian tuliskan jawabannya beserta soalnya ya, jangan lupa soalnya nanti supaya bisa kalian pelajari kembali. Oke. Soal yang pertama, teks yang berisi informasi sesuai dengan kenyataan atau fakta disebut dengan apa tuh tadi? Kedua, bagaimana cara menemukan informasi dari sebuah teks? Bagaimana sih caranya? Tadi kan sudah Bapak kasih tahu ada berapa cara tuh. Yang ketiga, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan keadaan. Ingat, menanyakan keadaan apa? Kondisi. Yang keempat, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan. Nah, menanyakan apa tuh kata tanya mengapa?
Yang terakhir, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan titik-titik. Silahkan kalian jawab ya dengan jawaban yang benar. Jangan lupa ditulis soalnya ya. Soalnya kalian tulis. Jadi soal dan jawaban harus kalian tulis. Kemudian baru dikirimkan ke WA Bapak. Oke? Baik anak-anak, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat ya. Jangan lupa kalian baca kembali materi pembelajaran hari ini, dan kalian juga boleh menyimak ulang video pembelajaran ini. Semoga semakin banyak kalian belajar, semakin mudah kalian untuk memahami pelajaran tersebut. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Titip salam untuk kedua orang tua kalian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.